Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya kepada yang terhormat Pak Arief Budiansyah selaku dosen mata kuliah kali ini. Di sini kami akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul The Role of Digital Communication Technology on Smartphone in the COVID-19 Era. Saya Liana Syifafozia selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu ada Yusuf Maulana sebagai presentator, ada Teddy Rosidi sebagai operator, dan Ririn Dwi Arianti sebagai notolek. Baik, langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Yusuf. Kepada Kak Yusuf dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak untuk waktunya untuk bisa menjelaskan presentasi dari kami. Oke, yang udah tadi dijelaskan oleh Lian. Jadi kami mengangkat peran digital komunikasi. Jadi digital komunikasi. Jadi makanya kita ngambil judul tentang The Role of Digital Communication Technology on Smartphone in the COVID-19 Era. Nah, sebelum itu kita ingin menjelaskan tentang latar belakangnya. Teman-teman mungkin udah tahu ya, gimana COVID-19 itu awal mulanya terjadi di mana? Yaitu pertama kali terdeteksi itu di Wuhan, di Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Ini diumumkan pandemi oleh WHO itu pada 11 Maret 2020. Virus ini masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kemudian latar belakang ini adalah yaitu COVID-19 telah mengubah kehidupan dan hubungan sosial dari pembatasan seperti pengguna masker, jarak sosial, menghindari kerumunan, mempengaruhi berbagai sektor. Nah, itu juga mempengaruhi dari latar belakang kami untuk mengangkat judul ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu aplikasi-aplikasi untuk dibuat memfasilitasi aktivitas dari rumah. Jadi kita sudah tahu bahwa ketika COVID-19 ini terjadi, ada yang harus kita jalankan. Contoh kayak kita sekolah, tapi karena ada pembatasan di zaman COVID kemarin, kita nggak bisa sekolah secara real life. Nah, jadi nggak bisa. Nah, ini perlu adanya perhatian khusus untuk pemerintah dan sektor-sektor lainnya. Nah, kita sudah mengidentifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana peran teknologi komunikasi digital pada smartphone dalam mengatasi tantangan komunikasi selama pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, apa saja dampak negatif, apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi komunikasi digital pada smartphone untuk periode pandemi COVID-19. Yang ketiga, yaitu apakah ada tantangan atau hambatan dalam penerapan teknologi komunikasi digital pada smartphone untuk penyebaran COVID-19. Nah, ini adalah batasan masalah dan asumsi lingkup proyek. Nah, pembahasan yang pertama adalah pembahasan peran smartphone sebagai teknologi komunikasi digital di era COVID-19. Yang kedua, membahas dampak positif dan negatif dari penggunaan smartphone. Yang ketiga adalah membahas tantangan dan hambatan dalam menerapkan teknologi komunikasi digital. Oke, kita masuk ke materi intinya nih. Jadi peran alat digital, seperti smartphone, sangat penting dalam menjalankan pembelajaran daring di beberapa sektor. Dalam menghadapi dampak COVID-19, pemerintah menganjurkan pembelajaran daring online untuk mengurangi penyebaran virus. Jadi kita tahu ya bahwa
penyebaran virus itu sangat cepat dan pemerintah itu juga butuh ada tindakan yang khusus untuk perhatian digital komunikasi. Karena banyak anak-anak yang sekolah itu nggak bisa berangkat sekolah, terus juga orang yang berangkat kantor dia nggak bisa berangkat ke kantor karena ada keterbatasan di situ. Dia nggak bisa berangkat ke kantor ya karena ada COVID-19. Dia juga nggak bisa berangkat ke sekolah karena ada COVID-19. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan orang-orang yang membantu di situ, yaitu bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa lancar tapi tidak terkena COVID-19, yaitu dengan adanya digital komunikasi dengan baik untuk bisa mengurangi penyebaran virus itu di peran smartphone. Kemudian peran di sektor pendidikan, yaitu pendidikan beralih ke pembelajaran daring sebagai solusi mengatasi dampak COVID-19. Nah, pengguna smartphone, laptop dan aplikasi video conference mendukung interaksi guru siswa dalam pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring memberikan fleksibilitas namun penting untuk memperhatikan karakteristik materi dan kebutuhan siswa. Jadi di peran sektor pendidikan ini daring itu sangat-sangat benar-benar perlu, dan itu adalah solusi dari pendidikan di zaman COVID-19. Nah, penggunaan smartphone, laptop, terus juga aplikasi dan lainnya itu juga harus mendukung interaksi. Kayak contoh, gurunya ketika lagi memaparkan materi, kemudian si mahasiswanya atau si siswanya itu bisa bertanya atau menanggapi apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, itu juga harus perlu. Dan pembelajaran daring itu juga pelajaran memberikan fleksibilitas. Dia juga mau kapan aja, misalnya kan contoh anak-anak kita hari ini jam 7 sudah mulai on cam ya. Nah, ya jadi ketika mungkin ya mahasiswanya pas baru bangun jam setengah 7, jadi nggak usah repot-repot bawa tas segala macam, tinggal siapin materi, kemudian on cam, mandi dulu, nah kemudian on cam, ya udah selesai. Itu jadi fleksibilitas pas saat Zoom. Untuk peran di sektor ekonomi, nah, pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di sekitar ekonomi dengan meningkatkan aktivitas daring seperti e-commerce dan pembayaran digital. Kita juga tahu, karena ketika COVID-19 ya kita nggak bisa leluasa datang ke tempat-tempat kayak misalkannya kita ke Alfamart atau kemana, kita langsung bayar secara cash, atau kita beli ke baju ke Tanah Abang langsung ini enggak. Nah, sekarang sudah ada pembayaran digital biar mempermudah pembayaran dan juga mengurangi penyebaran COVID-19. Ini di dalam sektor ekonomi. Nah, di sektor ekonomi ini itu banyak keuntungan dalam sektor ekonomi. Jadi banyak orang tuh saking mudahnya bayar, jadi dia nggak perlu ngelihat dompet dan nggak perlu effort yang besar, tinggal lihat di HP, kemudian dia lihat, oh tinggal klik, oke, beli, ukurannya gimana, langsung start. Nah, habis itu paketnya datang ke rumahnya. Itu di sektor ekonomi. Nah, di sektor kesehatan, smartphone tidak hanya menjadi sumber utama informasi kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga memfasilitasi konsultasi online dengan dokter. Nah, pengawasan kesehatan pribadi secara daring dan penggunaan berbagai aplikasi kesehatan. Nah, kita juga tahu bahwa di rumah sakit itu adalah tempatnya banyak penyakit. Nah, dulu waktu pas di era zaman COVID-19, pasti itu juga sangat-sangat ketat. Bagaimana kita nggak bisa masuk ke dalam, harus ada pokoknya macam-macam syaratnya. Nah, sedangkan kita mempunyai masalah dalam penyakit kita. Contoh, Pak, saya asma, gimana saya tapi nggak boleh ke rumah sakit. Solusinya adalah apa? Di lingkungan kesehatan
digital itu bisa bertanya kepada dokternya langsung. Contoh nanti ada beberapa contohnya. Nah, itu memudahkan masyarakat untuk bisa mengkonsultasi masalah kesehatan mereka kepada dokternya secara langsung. Kemudian saya menjelaskan tentang dampak digital komunikasi. Nah, yang pertama dampak positifnya yaitu komunikasi terjaga. Nah, komunikasi itu pasti terjaga. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan jarak jauh, kita bisa belajar, nggak perlu datang ke kampus, kita di rumah pun bisa belajar tanpa ada hambatan. Nah, jadi meskipun ada era COVID-19, tapi kita bisa belajar secara mudah dan bisa dimengerti. Yang ketiga adalah kesehatan dan konsultasi medis. Yang tadi saya jelaskan, ini dampak yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bahwa kesehatan itu sangatlah penting, tapi kita mempunyai keterbatasan dalam menanyakan bagaimana kesehatan saya. Kayak contoh, dok, ini saya punya masalah seperti ini gimana? Tapi kita nggak bisa ke rumah sakit. Maka solusinya adalah digital itu. Kemudian dampak yang keempat adalah hiburan dan rekreasi. Ya, kita sudah tahu banyak, apalagi anak-anak muda, COVID-19 itu adalah benar-benar mungkin menjenuhkan. Ya, meskipun saya nggak jumpain COVID-19 pas saat sekolah, tapi saya lihat tuh pas saat COVID-19 itu, mereka para pelajar itu SMA, SMK, mereka itu benar-benar belajar, terus juga dituntut segala macamnya. Mereka juga harus butuh refresh otak dengan adanya rekreasi atau hiburan di digital itu, karena nggak bisa main gundu atau apa kan, karena ya mereka nggak bisa keluar lah dengan mudah. Yang kelima adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan digital. Nah, untuk dampak negatifnya ini juga harus benar-benar kita perhatikan, yaitu yang pertama, ini yang benar-benar banyak terjadi adalah ketergantungan yang berlebihan dari komunikasi atau smartphone itu. Jadi memang ini adalah dampak yang perlu diperhatikan oleh kita semua, baik masyarakat maupun ke pemerintahan. Yang kedua adalah penyalahgunaan informasi. Lah, di sini setelah saya cari tahu, penyalahgunaan informasi ini adalah, jadi ketika ada orang, dia karena kan semua serba digital, jadi semua dia harus confirm ke misalkannya login ke rumah sakit segala macam. Nah, tapi kalau misalkannya pas dia lihat di website itu, misalkannya ada orang yang tidak bertanggung jawab menjelaskan bagaimana informasi, misalnya nih, informasi di Indonesia yang mengenai COVID-19 yang sudah mati misalkannya sudah 800 orang. Padahal di Indonesia itu yang meninggal misalkannya baru 200. Ini kan penyalahgunaan informasi. Banyak orang-orang yang tidak tahu, dan dia juga nggak tahu bagaimana cara untuk informasi ini benar atau tidaknya. Nah, ini adalah dampak negatifnya dari digital. Atau bisa disebut zamannya apa? Hoax. Nah, zaman hoax itu muncul itu pas saat COVID-19. Yang kemudian yang ketiga adalah peningkatan risiko keamanan digital. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif, yang awal tadi ada keamanan dari malware, segala macam, scam dan lain-lain. Itu benar-benar harus diperhatikan oleh sistem kepemerintahan, bagaimana keamanan dari digital yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat benar-benar aman. Jadi jangan sampai informasi pribadi dari si masyarakat ini itu sampai bocor dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah penggunaan kualitas interaksi sosial, penurunan kualitas interaksi sosial. Pasti anak-anak bosan dan jenuh dan dia juga nggak bisa keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Penurunan kualitas interaksi sosial. Dia nggak bisa berbicara dengan teman-temannya secara langsung. Akhirnya ada penurunan. Nah, dan dia bisa terjadi introvert. Nah, di situ. Yang kelima adalah distraksi selama pekerjaan dan belajar. Banyak ketika gurunya jelasin, coba teman-teman
tadi apa yang dijelaskan sama saya, coba dijelaskan dari satu sampai awal, dari awal sampai akhir. Karena dia pas kata gurunya menjelaskan, tapi dia main HP, misalnya main game tadi kan, akhirnya apa? Distraksi dari digital tersebut. Makanya ini juga termasuk dampak negatif dari digital komunikasi. Nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang ketika keluar saat COVID-19. Dia sebenarnya ada dari beberapa aplikasi ini yang sudah keluar sebelumnya. Namun aplikasi-aplikasi ini tuh dia benar-benar untung sekali dan sangat membantu sekali saat COVID-19. Di dunia pendidikan dan dunia bisnis, Zoom dan Google Meet ini benar-benar sangat membantu, baik mahasiswanya sendiri, dosennya sendiri, maupun yang lain-lain. Ya, kemudian dari pembayaran, orang-orang nggak perlu bayar baju ke Tanah Abang, ke Pasar Senen. Kalau di Kerawang di mana itu nggak perlu. Jadi bayar pakai Dana atau beli pulsa pakai Dana itu juga mudah. Jadi nggak perlu adanya interaksi sosial. Jadi bisa mengurangi penyebaran virus. Kemudian Shopee juga ini adalah e-commerce di Indonesia yang benar-benar bisa membantu masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Untuk hiburan, teman-teman juga udah nggak asing lagi dengan Netflix. Ini adalah tontonan hiburan yang ditonton oleh banyak orang. Tapi Netflix ini juga nggak semua orang bisa, tapi ya teman-teman mungkin dari website yang lain juga bisa menonton dari hiburan tersebut. Nah ini adalah untuk sistem dari peran kesehatan, yaitu Halodoc. Jadi kita kalau misalkan ya mau tanya, dok, saya punya penyakit gatal, obatnya apa? Ini. Nah, nanti bisa ditanya oleh Halodoc, dok, kok saya nggak bisa cium bau, gimana ini? Nah, mungkin ada dari Halodoc ini bisa memberikan konsultasi yang baik. Kemudian ini udah nggak usah ditanya lagi, mungkin teman-teman tahu Peduli Lindungi ini adalah sistem dari pemerintah. Bagaimana kita kalau mau masuk ke tempat manapun harus scan Peduli Lindungi. Jadi kalau misalnya nggak ada Peduli Lindungi nggak bisa. Tantangan hambatan adalah jadi beberapa aplikasi pengguna smartphone dalam konteks pendidikan tadi yang sudah kami jelaskan. Yang kedua informasi kesehatan yang diperoleh melalui website dengan cepat dan mudah bisa menyebabkan ketidakseimbangan informasi, banyak atau banyak hoax yang terjadi di informasi kesehatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah para pelaku usaha kelas UMKM adalah permasalahan permodalan atau pengelolaan manajemen bisnis, standar mutu produk, juga kemudian kesulitan penetrasi pasar dan promosi, kesulitan distribusi produk. Ya karena hambatan kita tuh saat COVID-19 di dunia digital itu adalah para UMKM itu nggak bisa jualan dengan mudah, yaitu tantangannya untuk digital komunikasi. Kesimpulannya adalah pada era pandemi COVID-19, komunikasi digital memainkan peran krusial dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mereka memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, juga bisnis daring, dan konsultasi kesehatan online. Dengan demikian, smartphone memiliki dampak yang kompleks selama pandemi dengan manfaat positif dan signifikan, namun juga tantangan yang harus diatasi. Terima kasih. Ini ada sedikit quotes. Dalam era COVID-19, teknologi komunikasi digital adalah jembatan yang menghubungkan kita meski terpisah jaraknya. Nah itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya kepada Kak Yusuf. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dijelasinnya dalam timeline sedang COVID-19, ya kan? Sedang COVID-19, dan di situ dijelaskan kalau misalkan digitalisasi itu
berkembang sangat-sangat pesat pada saat itu. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana menurut kalian impact atau imbas dari kejadian tersebut gitu ya, si digitalisasi di era COVID-19 tersebut mungkin 5 tahun ke depan atau ya saat ini lah, dampaknya saat ini gitu. Atau mungkin kan kayak tadi dijelasin interaksi sosial menurun dan lain-lain, apalagi impact untuk generasi yang lahir di masa itu atau yang masa kecilnya di masa itu dalam digitalisasi seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Nuryansyah dari kelompok 2. Maaf. Saya mau nanya soal tadi kan ada dampak buruk dari penggunaan teknologi dan digital. Saya mau merujuk ke bidang pendidikan. Ini untuk yang masih SD misalnya, karena ada penggunaan digital dan di era COVID, mungkin bisa melakukan pembelajaran secara offline, kan mereka mengharuskan untuk dari komputer. Nah, impactnya sampai sekarang tuh si anak-anak kecil tuh mereka jadi kecanduan menggunakan smartphone ini, ya impactnya. Kalau misalkan mereka menggunakannya ke yang positif seperti pembelajaran dan lain-lain, tapi yang saya lihat itu cenderung digunakan untuk hal negatif, entah berlebihan bermain game atau menggunakan yang tidak sepenuhnya. Nah, itu menurut saya sangat-sangat tidak baik, apalagi mereka masih kecil juga. Dan saya ingin nanya kepada kalian, apa sih pendapat kalian, bagaimana cara mengatasi itu, gimana caranya? Yuk, silakan. Oke, izin menjawab untuk saudara Abi. Jadi untuk menjaga agar anak kita tidak kecanduan saat bermain handphone, anak saat menggunakan handphone dan tidak kecanduan saat menggunakannya, menjaga anak-anak agar tidak terlalu lama atau menyalahgunakan handphone tersebut dengan cara memain game atau mencari hal-hal yang negatif lainnya dari handphone tersebut. Dan untuk menjaga agar anak kita tetap agar anak-anak tetap pada pembelajarannya. Jadi intinya orang tua harus lebih protektif dalam menjaga anak-anaknya dalam menggunakan handphone tersebut. Oke, sekian dari saya, Mas Abi. Saya mau jawab pertanyaan dari Najwa. Intinya bagaimana imbasnya anak-anak yang saat COVID-19 saat ini. Dan segala sektor. Ya, oke. Dari sektor pendidikan deh, nanti baru ke mental. Yang pertama itu adalah pendidikan. Yang pertama, anak-anak itu pasti punya kesenjangan di dunia digital itu. Jadi misalkannya ada remaja yang saat ini juga ada orang yang kurang mampu dalam kesulitan, pokoknya kurang mampu atau kesulitan akses terhadap perangkat dan koneksi internet yang memadai. Ya contoh di saat COVID-19 dulu itu kan semua itu harus serba digital. Namun di pelosok-pelosok di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan mempunyai keterbatasan di situ. Dan itulah kesenjangan di mana saat ini pun kan peran digital itu kan sampai sekarang kan imbasnya, dan mereka itu belum sampai kesenjangan itu. Jadi dari pelosok-pelosok itu belum ada namanya kesenjangan kayak internetnya gimana. Di Papua seperti apa, kayak gitu contohnya. Ya mereka kesulitan dalam mengakses digital segala macam. Ya, itu di dunia pendidikan. Yang selanjutnya di dunia pendidikan itu adalah pembelajaran jarak jauhnya. Itu banyak remaja harus beradaptasi dengan pembelajaran online yang belum paham. Ya kayak tadi yang ada hubungannya
Dia ketika mungkin saat ini sudah paham sedikit, cuman imbasnya adalah dia belum paham bagaimana cara pembelajaran online itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Dan di dunia kesehatan mungkin kenanya ke mental. Anak-anak COVID-19 maaf nih ya, kecemasan, stres itu juga imbasnya sampai sekarang. Jadi ada ketidakpastian akibat pandemi, nah isolasi sosial, juga perubahan drastis dalam rutinitas harian. Jadi dulunya mungkin anak itu dulu ya, anak itu produktif. Nah, pas saat zaman COVID-19 karena dia itu sehari-hari di rumah, sampai sekarang di rumah terus, jadi penurunan produktivitas. Jadi dia bisa mengakibatkan stres mentalnya mereka. Itu juga masuk ke kesehatan fisik. Jadi dia jarang olahraga, kemudian dia karena di rumah, karena akibat dari dampak digital yang kemarin COVID-19, jadi dia terlalu asik sampai sekarang, jadi jarang olahraga segala macam. Akhirnya apa? Fisiknya anak-anak muda saat ini fisiknya makin menurun. Dan mereka pun banyak yang punya pola hidup makan itu dengan mudah. Contoh dulu ya, sebelum COVID, kalau mau beli nasi goreng itu harus ke abangnya. Sekarang, kalau mau beli nasi goreng nggak perlu ke abangnya, di rumah, di kamar sambil selonjoran, buka Shopee Food, kemudian dibeli. Udah, kehidupan dia sehari-hari seperti itu. Dan itu bisa mengakibatkan penurunan fisik, mental, dan produktivitas si anak tersebut. Mungkin itu. Mungkin itu tuh. Gimana? Terima kasih Mas Yusuf. Oke, terima kasih. Saya balikin ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Baik, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.